Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang teks prosedur. Nah, sebelumnya saya ingin memaparkan sedikit, yaitu mengapa kita perlu mempelajari teks prosedur. Setiap hari kita selalu melakukan suatu kegiatan. Misalnya kegiatan membaca buku, menggunakan alat-alat elektronik, naik kendaraan, dan melayani tamu. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ada yang menyebutnya kiat, tips, resep, cara jitu, dan sebutan lainnya. Mari kita sebut saja semuanya itu dengan istilah teks prosedur. Penting sekali kita mempelajari agar dapat memahami dan menyusun prosedur, bahkan dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedur. Dengan begitu, kita dapat memberikan penjelasan kepada teman, kerabat, atau orang lain tentang cara melakukan sesuatu sesuai dengan tahapan yang benar. Nah, selanjutnya nomor 1 yaitu tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Teks prosedur mempunyai tujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang bertujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Yang ketiga, struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur meliputi 1. Bagian tujuan. Pada bagian tujuan, teks prosedur tersebut, hasil akhir yang diperoleh biasanya berupa judul. Contohnya, cara mengurus surat izin mengemudi. 2. Bagian material. Pada bagian material berisi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Biasanya, bagian material hanya ada pada resep masakan atau cara membuat sesuatu. Yang keempat, bagian langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah, yaitu berisi langkah-langkah yang harus dilakukan demi memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara urut. Yang kelima, bagian penutup. Pada bagian penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri secara umum teks prosedur. 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah atau imperatif merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif merupakan kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya, kata menyiram, membungkus, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi
untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Misalnya, kata selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. 4. Macam-macam teks prosedur. Teks prosedur mempunyai 3 macam, yaitu 1. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, cara login Facebook, cara menyalakan kompor, cara memakai sepatu, dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, cara membuat ayam kecap, dan sebagainya. Yang ketiga, teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Kemudian cara membuat jus, yaitu jus tomat misalnya, dan cara membuat teh manis. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur meliputi 1. Banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, misalnya ukuran, jumlah, dan warna. Yang keenam, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Demikian materi teks prosedur, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu.